Perjalanan saya lanjutkan kembali setelah beristirahat semalaman di kota Balikpapan. Akhirnya saya bertolak menuju ke kota Penajam dengan tujuan pengen melihat suasana di ibu kota negara yang akan sebentar lagi pindah dari Jakarta menuju ke kota Penajam. Nah, di sini saya menggunakan kapal tradisional yaitu klotok. Kata informasinya kalau kita menggunakan klotok lebih cepat dari Balikpapan menuju ke IKN. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian? Nah, sekarang saya berada di tanah Borneo ya, tepatnya di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Nah, kali ini saya akan mau menyeberang ke IKN, ibu kota negara, dari pelabuhan Tanjung Karang, pelabuhan Klotok Tanjung Karang. Nah, ini perjalanan menggunakan kapal kayu ini, dan hari ini saya menggunakan kendaraan roda 2 untuk berangkat ke IKN. Nah teman-teman, kapal klotok seperti ini yang akan kita naik menuju ke Penajam dulu. Nah, informasinya kurang lebih 30 menit penyeberangan dari pelabuhan Tanjung Karang ini. Nih, langsung turun nomor 25. Ya, kita langsung naik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jadi seperti ini nanti proses di naik klotok untuk nyebrang ke Penajam dari pelabuhan Tanjung Karang, Balikpapan. Ini seru. Kita depan aja, Om. Hah? Dik, bentar tolong, Dik. Ini pelabuhan Tanjung Karang kan namanya? Tanjung Karang. Pelabuhan anu. Pelabuhan Baru. Oh, Tanjung Baru. Kampung Baru. Kampung Baru. Ralat ya teman-teman, pelabuhan Kampung Baru. Nah, saya coba ke bagian depan sana nih. Ini motor-motornya kurang lebih ada 10-an lah atau 20 motor yang bisa diangkut dari sini. 25 habis. Seperti ini. Oke teman-teman, jam 10.50 saya sudah berangkat dari pelabuhan apa tadi? Kampung Baru ya? Kampung Baru. Pelabuhan Kampung Baru. Jadi saya ralat ya, tadi bukan Tanjung Karang tapi pelabuhan Kampung Baru. Penyeberangan klotok dari Balikpapan menuju ke Penajam. Nih, kalian bisa lihat gitu. Oke teman-teman, just info buat kalian semua, untuk biaya penyeberangan dari pelabuhan ini menuju ke Penajam itu 37.000 per motor, itu sudah per kepala. Jadi kita nikmati aja perjalanan ini kurang lebih setengah jam ya dari pelabuhan ini. Juru kemudi kita namanya Adi. Habis dari Penajam ke IKN berapa jam lagi? 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Nah, nanti ridernya ini membawa saya dari kota Balikpapan menuju IKN, ditemani kakaknya nih, si Kifli. Oh. Oke teman-teman, jam 11:09. Kalau nggak salah memakan waktu hanya 20 menit ya penyeberangan. Nah, ini depan saya ini pelabuhan apa? Pelabuhan Penajam. Nah, pelabuhan Penajam Balikpapan. Kita hampir tiba ya. Ya kurang lebih 3 atau 2 menit lagi kita sampai di pelabuhan Penajam Balikpapan. Nah, depan saya ini ada ferry. Jadi untuk penyeberangan dari Balikpapan ternyata ada 3 transportasi laut yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini kapal tradisional klotok, terus yang kedua itu ferry. Nah, itu bisa ngangkut mobil, motor dan lain-lain. Seperti ferry yang ada di Pulau Jawa ya, yang menyeberang dari Bakauheni, terus yang menyeberang dari yang ke Bali dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada speedboat. Nah, itu yang paling cepat kurang lebih hanya 10 menit atau 15 menit menyeberang dari kota Balikpapan menuju pelabuhan Penajam ini.
Nah, setelah dari Penajam mungkin saya melanjutkan perjalanan kembali ke ibu kota negara. Tuh, banyak banget ya speedboat kayak mainan gitu ya kelihatannya. Tuh. Nah, ini kalau nggak salah biayanya berapa ini? Berapa biayanya? Biayanya 20 sampai 25. Nah, 20.000 sampai 25. Terus untuk speedboat ini 37.000 per orang, sudah include dengan motor. Nah, dan ferry sana informasinya harganya 70.000 sudah dengan motor, tapi nggak tahu untuk tarif orangnya doang berapa gitu. Nanti coba ya, saya akan naik ferry pulang dari Penajam nanti setelah balik dari IKN. Nah, ini proses sandar kapal nih, jadi kita harus antri dulu, antri untuk naik ke darat. Kemungkinan lumayan lama ya 15 menit atau 20 menitan, dikarenakan harus keluarin motor-motor dulu yang di depan. Setelah itu kita masuk dan ikut ngantri lah perjalanan ini. Keren ya tuh, ini kelotok-kelotoknya ini udah banyak banget. Sana motor, ini mungkin kosong nih, nggak tahu di depan saya ini ada motor atau tidak. Oh, ada ya. Nah, seperti ini kawan-kawan, proses sandar kelotok kapal tradisional yang berada di Kalimantan. Oh, ini nggak ada motornya, jadi dia ngangkut manusia doang. Keren ya. Terus motornya gimana dipindahin? Dikasih tuh. Caranya dari depan sini. Oh. Walah, ngeri juga ya. Nah, ini motornya nanti dipindahin langsung. Oke, kita langsung turun. Tinggi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Agak tinggi. Nah, ini proses turunnya nih. Orang udah pada turun. Wih, cakep ya. Jadi hanya kurang lebih 20 menit lah, nggak kerasa. Nanti setelah ini saya lanjutkan lagi perjalanan ke ibu kota negara. Oke, teman-teman, akhirnya tiba di pelabuhan Penajam Balikpapan. Nah, ini saya coba nih proses penurunan motor dari atas kapal kelotok. Lumayan barbar juga ya. Jadi kurang lebih kapal ini mengangkut 10 atau 15 motor. Nah, ini adalah salah satu transportasi warga atau masyarakat yang Balikpapan Penajam ataupun sebaliknya untuk beraktivitas dari kabupaten menuju ke kota Balikpapan. Nah, ini proses penurunannya. Walah. Lumayan keren ya. Oke, mungkin dari sini saya menunggu motor saya bareng Mas Adi sama Mas Kifli. Setelah itu saya akan lanjutkan perjalanan kembali menuju ke Penajam kota dan ibu kota negara atau IKN. Permisi. Oke, teman-teman, motor kita udah turun dari kapal kelotok. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Welcome Penajam. Di sini ini ada rumahnya Adi di Penajam ya? Iya. Berapa menit dari sini? 20 lah. Nah, 20 menit. Jadi kita mampir dulu kali di rumahnya Om Adi ini di daerah Penajam. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju ke IKN. Ramai juga ya pelabuhan. Oh, berarti depan sana itu ferry ya? Iya, itu ferry. Oh, iya. Penajam Pasar Utara. Ke wih, keren ya. Nah, kalau di Penajam ini, di pesisirnya, di pantainya ini banyak masyarakat suku Bugis. Jadi hampir semua suku Bugis berada di sini. Sama dengan pelabuhan apa tadi itu? Kampung Baru. Kampung Baru. Nah, itu banyak suku Bugis juga. Ini Penajam masuk kabupaten atau apa ya? Kabupaten. Kabupaten. Iya, itu. Penajam Utara ya.
Iya. Oh, Itu. oh iya. Selamat datang di Kabupaten Penajam Utara. Nah, sekarang kita udah masuk di kota Penajam Utara, Kabupaten Penajam Utara. Cuman kalau ke Penajam ini bisa jalur darat tidak? Tidak. Oh, nggak bisa ya. Satu-satunya hanya menyeberang. Cuma di sini. Soalnya belum jadi jembatannya. Belum jadi, tapi nanti dibangun ya jembatannya. Keren ya. Tadi kita berada di kota Balikpapan dan sekarang sudah berada di Kabupaten Penajam Utara. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit dari Pelabuhan Kampung Baru Balikpapan, akhirnya saya tiba juga di Pelabuhan Penajam Pasir Utara. Nah, teman-teman, dari sini kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke kota IKN. Akan tetapi sebelum itu saya mau mampir dulu ke rumah Bang Adi dan juga Bang Kifli. Dikarenakan gimana ya, pas di Balikpapan tadi ibunya sudah nelpon, sudah nyiapin makanan. Jadi kita ditunggu untuk makan siang dulu di rumah Bang Adi. Dan juga cuaca sekarang masih mendung ya. Saya juga masih galau apakah akan melanjutkan perjalanan ini atau tidak, atau mungkin ada alternatif lain menuju ke IKN, misalnya naik bus atau transportasi lainnya. Baru sampai di Penajam langsung dihidangkan ikan bakar. Mantap itu. Nih, keluarga Bang Adi nih sama Bang Kifli menjamu perjalanan saya. Nah, mungkin setelah ini kita pikirkan apakah mau lanjut di IKN atau tidak. Soalnya cuaca lagi mendung, hujan keras. Kita isi dulu Kampung Tengah. Thank you. Nah, teman-teman, tadinya kita itu niatnya mau naik motor dikarenakan cuaca lagi kurang bagus. Akhirnya kita naik mobil. Ini mau IKN, konsepnya seperti tamasya. Tuh, barang-barangnya udah disiapin, makanan. Iya. Jadi tambah seru ya. Keren. Thank you. Oke, teman-teman, kita berangkat ke IKN menggunakan angkot. Wis, cakep benar. Nah, ini istri Bang Kifli. Angkotnya ini nih. Saya yang jadi driver. Oke, teman-teman, jam 13:17 saya berangkat dari Penajam menuju IKN menggunakan angkot Bapak Bang Kifli bersama Bang Adi. Terima kasih ya. Tadi sebenarnya sih udah hujan ya, mendung. Mau naik motor kayaknya tidak memungkinkan, sehingga saya ini diantar langsung menggunakan angkot menuju IKN. Banyak cara menuju ke IKN, salah satu menggunakan angkot ini. Mantap. Lalu kan di sana ya? Hah? Lalu masuknya itu. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ada sudah dipagar sama alat-alat itu nah. Nggak bisa masuk sampai percuma juga ke sana. Iya. Paling lewat aja begini sampai. Oh, Banyak yang jaga, polisi tentara. menjaga. Kemarin yang kasihan orang Palangka itu, yang kasihan jauhnya.
Yang dari Palangka. Ya nggak bisa masuk juga. Nggak ada juga Mas, di T0 itu tulisannya nggak ada sudah. Sudah ada. Sudah dirombak, ada kren aja berdiri begini. Oh begitu ya. Nggak ada sudah, hilang. Kalau ada aku jualannya di sana Mas. Ya itu, makanya kalau penjualan seperti kan pasti Itu orang lewat aja Mas, nggak bisa masuk itu. Percuma sampai ke sana, masih ada sekilo dari sini sebelah kiri. ya. Ya. Yang ada gunung nanti ada kren di atas, Nah, di situ nanti dia. Yang di HP itu sudah hilang gambar itu sudah. oh iya kan? Pentol itu udah ada. Pak, pentol Pak. Dari kapan itu titik nolnya udah nggak ada Pak? Wah, sekitar sebulan lebih Mas. Kalau lebaran haji kemarin masih sekitar setengah bulan masih ada itu. Titik nol ibu kota negara. Iya. Nol itu ditutup sudah. Sudah ditutup lama sudah itu. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Ya. Banyak pekerja di dalam itu. Makanya nggak bisa masuk dia. Kan sudah dirombak dia. Oh, Sudah dibikin proyek apa nggak tahu itu. Dengar-dengar mall apa itu. di situ. Jalan. Kalau naik dari sini kelihatan apa itu Pak? Nggak ada yang dilihat. Keren-kerennya nggak ada? Keren aja yang berdiri di situ. Di situ ya? Ya, Aslinya 3.000. sayang benar. Dari Jakarta kita datang. Kemarin yang dari Palangka itu. Dari Palangka. Titik nolnya udah hilang. Cuma di jalan aja. Tapi kita sudah berada di apa yang difoto ibu juga. kota negara. Dia nggak bisa masuk ke dalam. Nggak bisa. Jadi mau nggak mau beli pentol aja di ibu kota negara. Ke sini ya. Ya. Sayangnya ya. Kalau lalu masih jauh-jauh. Ya, Iya. Kalau dirombak, mana ya? hilang dikit. Kalau dibangun kayak Kita mall naik ya. angkot ya. Dengar-dengar simpel Mas. Coba saya lihat ke atas. Soalnya dapat informasi kemarin itu titik nolnya masih buka, masih bisa. Nah ini gambaran ibu kota negara saat ini. Tuh depan itu keren-keren berdiri megah. Cuman nggak tahu ini akan dibangun apa di sini. Sayang banget ya kemarin kita nggak ketemu titik nolnya. Oke teman-teman, jam 14:34 saya tiba di ibu kota negara. Jadi sebenarnya kita nggak tahu ya ibu kota negara itu yang mana, dikarenakan titik nolnya udah nggak ada, informasinya seperti itu, udah dibangun gitu. Jadi kita nggak boleh masuk ke dalam karena sudah dijaga sama aparat TNI Polri. Ya, jadi mau gimana nih? Yang penting kita sudah menginjakan kaki di ibu kota negara yang apa ya, kedepannya akan menjadi penopang atau menjadi ibu kota negara dari Republik Indonesia ini. Ya semoga lancar aja terus ya. Meski titik nolnya nggak ada, yang penting saya sudah menginjakan kaki di sini di IKN. Ini nggak tahu dibangun apa ya. Cuman posisi dari rumah-rumah para menteri itu kita nggak bisa masuk ke sana, nggak boleh. Jadi hanya bisa melihat pembangunan-pembangunan yang ada seperti ini. Jadi semoga secepatnya ibu kota negara ini jalan. Dan di sepanjang perjalanan tadi dari Penajam itu jalan sangat bagus, mulus. Jadi tidak ada lagi jalan-jalan yang rusak atau becek atau lain-lain. Semuanya jalannya mulus, dari beton, aspal. Yang jelas perjalanannya itu sangat mulus. Cuman informasinya dari sini 1 kilo lagi itu kita menuju titik nol. Tapi nanya-nanya sama Kang Somai di sini, titik nolnya rupanya udah nggak ada. Itu pun kalau kita mau masuk ke dalam, ya itu udah ada penjagaan dari aparat dan TNI Polri. Nah ini nggak tahu mau dibangun apa ini. Kemungkinan kantor apa ya, kementerian kah, atau mungkin pembangunan kantor-kantor apa gitu. Kita juga belum tahu karena di sini nggak ada pelang, semuanya masih tanah seperti ini, belum ada beton. Tapi nggak tahu kalau kita masuk ke dalam kompleks ibu kota negara. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya sih ada kecewanya juga sih. Perjalanan dari Jakarta kemari agak sia-sia, kita tidak bisa berfoto. Sebenarnya sih tanda aja sih,
supaya kita bisa berfoto di ibu kota negara. Ternyata udah nggak ada. Oke teman-teman, setelah berkeliling-keliling di calon ibu kota negara yang baru, akhirnya saya memutuskan pulang. Meski agak kecewa sedikit ya, dikarenakan titik nol yang menjadi ikon ibu kota negara ini sudah tidak ada lagi. Tadinya sih saya kurang percaya apa yang dibilang sama bapak penjual cilok ini, tapi saya mencoba untuk masuk ke pintu gerbang ibu kota negara. Ternyata benar-benar kita udah nggak diizinin untuk masuk. Alasannya karena ada progres pembangunan. Ya mau gimana lagi, akhirnya saya dan Bang Ade memilih untuk balik lagi ke Balikpapan menggunakan klotok yang tadi saya naiki. Oke teman-teman, suasana sore hari di Pelabuhan Penajam. Di Pelabuhan Penajam, penyeberangan ke Balikpapan. Nah ini setelah perjalanan saya tadi dari IKN, terus saya balik lagi dikarenakan tujuan utama saya titik 0 km itu ternyata sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya tiba juga di Pelabuhan Penajam dengan durasi perjalanan dari IKN itu kurang lebih 1,5 jam, jadi PP itu 3 jam. Saya memilih sore dikarenakan saya ingin melihat sunset yang indah di sana dari atas kapal laut. Dan semoga perjalanan ini selamat sampai di kota Balikpapan. Jadi just info juga buat kalian, untuk biaya penyeberangan dari Balikpapan menuju Penajam ataupun sebaliknya itu biayanya 37.000 per orang dan sudah include dengan motor. Nah di depan saya itu ada pelabuhan feri, kalian juga bisa menggunakan dengan biaya kurang lebih 70.000. Mungkin sampai sini aja perjalanan saya menuju ibu kota negara IKN. Saya tutup di sini aja ya. Nanti kita jumpa lagi di video-video perjalanan saya yang berikutnya. Dan video ini juga akan saya akhiri dengan pemandangan laut yang indah seperti ini.